Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan, yang kita taati bersama para habaib, para kiai, para asatidz hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus panutan kita, guru kita, murabbi, pendidik kita yang selalu mengarahkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, matta'allahu bi hayatihi fi khairin wa afiyah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan selalu bisa memberikan petunjuk kepada kita daripada jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap malamnya kita dengarkan nasihat demi nasihat. Mudah-mudahan itu akan menjadi bekal kita untuk tahun yang akan kita lalui sampai Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang setiap harinya yang kita dengarkan, kita diingatkan tentang kematian, kita diingatkan tentang akhirat, kita diingatkan tentang azab Allah, itu semuanya bukan untuk menakut-nakuti kita sehingga kita semakin kurang di dalam beribadah. Justru ketika diingatkan situ semuanya supaya kita sadar sehingga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita dan kita bisa menjadi orang yang bisa mengetahui mana yang seharusnya kita dahulukan daripada urusan dunia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul di tempat ini itu adalah suatu kebahagiaan dan itu adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin datang ke sini kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dianjurkan untuk selalu meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah dikatakan bahwa ketika kita kumpul di tempat ini, itu adalah menunjukkan kita adalah termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang baik. Bahkan dikatakan majalisul khair taj'aluka khairan wa in kunta min ahli syarr wa majalisus syarr taj'aluka syarran wa in kunta min ahlil khair. Majelis-majelis yang baik yang seperti ini nih akan menjadikan kita ini termasuk daripada orang-orang yang baik, walaupun kita ini merasa adalah orang-orang yang banyak salah, orang-orang yang banyak dosa. Tapi ketika kita selalu kumpul dengan orang-orang yang baik, di dalam majelis yang baik, kita dianggap terhitung sebagai orang-orang yang baik. Tapi sebaliknya, hati-hati. Ketika kita selalu kumpul di tempat-tempat yang jelek, bersama orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menganggap kita termasuk orang yang jelek, walaupun kamu adalah termasuk orang-orang yang baik. Karena itu alhamdulillah kita kumpul di sini, mudah-mudahan Allah menganggap kita adalah termasuk orang-orang yang baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pumpung kita masih hidup, pumpung kita masih bisa menghadiri majelis, pumpung kita masih bisa sholat berjamaah, pumpung kita masih bisa masuk masjid, pumpung kita masih bisa melakukan puasa, lakukan itu semuanya. Karena semuanya itu kalau sudah kita harus meninggalkan dunia ini, berarti itu semuanya tidak akan kita bisa lakukan. Karena itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab pernah mengatakan
meriwayatkan daripada hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ma min yaumin illa wa malakun yahtifu fil magabir fayunadi li ahlil kubur ya ahlal kubur man tahsudunal yawm fayujibunahum nahsudul yawm ahlul masajid fi masajidihim yusallun wala naqdir an nusalli wa yasumun wala naqdir an nasum wa yatasaddaqun wala naqdir an natasaddaq fayandamun ala ma madha min zamanihim min haitsu la yanfa'un nadam. Dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti dan dikatakan bahwa setiap harinya, tidak ada setiap harinya kecuali ada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang ditugaskan untuk memanggil-manggil orang yang ada di kuburan. Mereka yang sudah mati, yang ada di kuburan, ada malaikat yang memanggil-manggil kepada mereka. Para malaikat mengatakan kepada mereka penduduk kubur, ya ahlal kubur, hei penduduk kubur, man tahsudunal yawm. Siapa sih orang yang kamu hasuti sekarang? Siapa sih orang yang kamu iri terhadap mereka saat ini? Maka mereka menjawab, nahsudul yawm. Iya, memang kami sekarang lagi iri, lagi hasud sama orang-orang yang ada di masjid. Mereka bisa sholat, kami gak bisa sholat lagi. Mereka bisa puasa, kami gak bisa puasa lagi. Mereka bisa hadir majelis, bisa baca Al-Quran, mereka bisa melakukan ibadah, kami tidak bisa melakukan lagi. Mereka bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah lagi. Mereka sangat iri terhadap kita, wahai hadirin. Kemudian dikatakan, fayandamun, mereka menjadi orang yang menyesal, min haitsu la yanfa'un nadam. Di saat yang tidak mungkin kita bisa menyesali daripada apa yang telah kita lakukan di dunia. Dan tidak mungkin kita akan bisa kembali lagi ke dunia untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu mumpung masih hidup, ayo manfaatkan. Apalagi kita masih di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita lakukan, Allah terima segala amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan daripada apapun, daripada ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan ayo ke depan ini jangan sampai kita menjadi loyo. Jangan sampai kita tidak semangat untuk melakukan ibadah. Ini mau Ramadan bentar lagi meninggalkan kita. Seharusnya kita lebih semangat. Nabi aja semangat, masa kita nggak semangat? Nabi dikatakan ketika masuki 10 terakhir semakin giat Nabi dalam beribadah. Keluarganya diajak untuk ibadah semuanya. Bahkan semalam suntuk Nabi ibadah. Masa kita tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi? Padahal Nabi sudah pasti masuk surga. Nabi pasti sudah menjadi orang yang selamat. Kita yang belum tahu kita menjadi orang yang selamat atau tidak. Karena itu ayo, kita ini ibaratnya sekarang ini seperti orang yang ketika balap kuda. Kalau ada orang balap kuda, ketika balap kuda itu berapa putaran? Ada berapa lap itu ya, berapa putaran? Itu kalau 10 putaran mungkin putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Mungkin kita ya jalannya cepat tapi tidak seperti putaran terakhir nantinya. Kenapa? Karena penentuannya yaitu putaran terakhir. Kita menjadi juara atau tidak ya putaran terakhir. Karena itu kita juga sama di bulan Ramadan harusnya apa? Di putaran terakhir ini, 10 terakhir ini kita harus lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi di dalam 10 terakhir itu banyak harapan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada yang lainnya. Kita ini umurnya umat Nabi Muhammad, umat-umat yang umurnya pendek. A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Karena itu ada khususiyah menjadi kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad dikasih malam Lailatul Qadar supaya kita bisa melampaui daripada umat-umat yang dahulu dalam ibadahnya. Karena itu kita manfaatkan di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat 1 tahun berarti kita saat di bulan Ramadan berarti kita dianggap ibadah sampai lebih afdol daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kalau kita sampai dapat 12 tahun kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad berarti kita dianggap ibadah 1000 tahun. Bahkan lebih afdal daripada 1000 tahun. Karena itu manfaatkan Lailatul Qadar. Kemudian apa yang kita lakukan
di malam-malam ketika kita mengetahui kalau itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan tentunya kalau kita ingin yakin kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita manfaatkan malam-malam terakhir untuk ibadah semuanya. Jangan sampai enggak sholat raweh, jangan sampai enggak sholat witir, jangan sampai enggak baca Al-Quran, jangan sampai enggak itikaf di masjid, jangan sampai enggak hadir khutmul Quran. Terus itu semuanya kita lakukan. Kemudian apa yang kita minta? Alhamdulillah kita diatur, ya diajak untuk bergabung di tempat ini. Berapa doa yang sudah kita panjatkan? Semuanya adalah kebutuhan kita baik untuk urusan dunia sampai akhirat. Tapi apa yang harus kita minta selalu? Pernah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf di dalam kitabnya Tuhfatul Ashraf, di situ dikatakan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf ini mengatakan kepada salah satu muridnya, mengatakan, kaifa lau araftum lailatal qadri ma tatlubu li'anna matalibun nas ayyu syai'in tadlubu li'anna mataliban nas syatta. Kalau kamu itu dikasih bisa mengetahui malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang kamu minta? Yang kamu minta ini apa? Karena apa? Permintaan manusia itu, tuntutan manusia itu banyak. Kata Al-Habib Muhammad bin Hadi, harusnya ketika ada orang bisa mengetahui malam Lailatul Qadar, di antara mereka minhum man yatlubu raf'ad darajat. Di antara mereka itu ada yang meminta kepada Allah untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhum, di antara mereka yatlubu ghufranad dunub. Di antara mereka minta diampuni dosanya. Minhum, di antara mereka yatlubun ayyumakkina an-nazar ila wajhillahil karim. Untuk dikasih kesempatan untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Minhum, di antara mereka ayatluba ma'kalan wa masyraban wa malbasan wa nahwa dzalik min umurid dunya. Di antara mereka juga ada orang-orang yang minta tuntutannya urusan apa? Dunia. Minta pakaian, minta makanan, minta minuman, minta daripada segala daripada urusan dunia. Di antara mereka seperti itu. Harusnya yang kamu minta adalah sesuatu yang besar. Utlub, kata Allah Muhammad bin Hadi, cari minta sesuatu yang besar, jangan yang sepele. Kita minta urusan dunia yang sepele kadang-kadang. Minta daripada kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Kita minta menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Kita bisa bertemu dengan Allah. Kita bisa diangkat derajat kita nanti. Kemudian banyak tuntutannya. Kayak diceritakan ada orang soleh yang dia itu dikenal orang yang sudah bisa melihat, menyaksikan malam Lailatul Qadar selama 20 tahun. 20 tahun selalu dia menyaksikan malam Lailatul Qadar. Di saat Ramadan akhirnya anaknya mengatakan kepada orang tuanya, aku dengar dan aku mengetahui bahwa ayah, abah selalu mendapatkan dan bisa mengetahui daripada malam Lailatul Qadar. Abah minta doakan bo'o supaya lancar urusan rizkiku, supaya kehidupan duniaku makmur. Akhirnya kata si ayahnya, dia mengatakan, uffin laka min walad. Kalau sekarang bahasanya, opo ae kon iki ya. Bahasa kita ini ya. Apa ini kamu permintaan kamu itu? Kamu seorang anak kok meminta sesuatu seperti itu? Li ishrina sana, aku ini sudah 20 tahun mendapatkan kesempatan untuk bisa mengetahui malam Lailatul Qadar. Ma talabtul jannah fadlan anid dunya. Aku tuh tidak pernah minta surga, apalagi dunia. Aku selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atlubu ridhallah. Aku selalu minta supaya Allah ridho terhadap aku, dan aku minta supaya aku mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kan itu minta sesuatu yang besar, bukan yang kecil. Kalau kita ukuran kita, ya nggak apa-apa lah. Kita minta urusan dunia, tapi akhiratnya jangan dilupakan. Kita ini kadang-kadang urusan dunia tok yang ingat. Akhirat tak pernah kita ingat. Padahal diceritakan setiap malamnya ini urusan mati nih. Urusan akhirat ini tetep aja. Yang diurusi, yang diminta, yang dihajatkan selalu urusan dunia. Karena itu ayo. Pompong kita masih bisa hidup. Pompong ini masih ada Ramadan. Kesempatan, permintaan kita di bulan Ramadan gak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa inni aujabtu ala nafsi alla aruda da'wata shaim syahr Ramadan. Aku mewajibkan para malaikat arsy Allah
Katanya aku perintahkan mereka malaikat-malaikat yang bawa arsy-Ku, setiap kali orang yang berdoa di bulan Ramadan, aku perintahkan mereka untuk mengamini daripada segala doanya. Wa inni aujabtu ala nafsi an la aruda da'wata shaim syahr Ramadan. Dan aku perintahkan mereka dan aku mewajibkan kepada diriku untuk tidak menolak orang yang berdoa di dalam ketika dia berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kan itu kesempatan, ayo kita manfaatkan. Kita ini jangan hanya kemudian di bulan Ramadan hanya pikirannya dunia. Kemudian kalau bisa setelah keluarnya Ramadan, jangan lupakan. Tetap kita bisa hadir seperti ini, hadir di majelis. Kita tetap Al-Quran kita baca, kita tetap bisa itikaf di masjid, kita tetap sholat berjamaah, kita tetap makmurkan. Jangan sampai kita ini hanya di bulan Ramadan seperti ini. Tapi setelah keluar Ramadan kita sudah gak kenal lagi dengan masjid. Kadang-kadang kita gak pernah masuk masjid. Jumatannya kadang-kadang masih di luar. Kadang-kadang kita gak pernah baca Al-Quran. Kita taruh itu Al-Quran, kita bertemu Ramadan lagi. Karena itu Nabi sudah memberi kabar memang sayati anan nasi zamanun. Akan datang satu waktu la yu'rafu minal Islam illa ismuh. Tidak diketahui daripada agama Islam kecuali cuma nama. Islam, wah mayoritas di mana-mana. Setiap daerah mayoritas Muslim. Tapi nama tok Islamnya. Sholat mereka enggak. Puasa kadang-kadang enggak. Rokokan di mana-mana kalau bulan Ramadan. Warung tetap buka di mana-mana. Mereka tidak dikenal dengan Islam kecuali nama tok. Ajaran Islam tidak dilakukan. Wala yu'rafu minal Qur'an illa rasmuh. Tidak diketahui daripada Al-Qur'an kecuali tulisan tok. Al-Qur'an di mana-mana. Banyak di masjid ada, di rumah ada. Bahkan kadang-kadang Al-Qur'annya bagus-bagus. Apalagi pulang dari umroh. Apalagi pulang dari haji. Bagus-bagus Al-Qur'annya. Tapi tidak pernah dibaca. Apalagi mempelajari isinya. Baca enggak? Tidak diketahui daripada Al-Quran kecuali rasmuh, cuman tulisan. Hammuhum butunuhum. Keinginan mereka, semangatnya mereka hanya urusan perut. Bagaimana aku bisa makan? Bagaimana aku bisa kenyang? Bagaimana aku bisa menikmati makanan-makanan yang nikmat? Hammuhum butunuhum. Himmah mereka hanya urusan perut. Wa qiblatum nisa'uhum. Kiblat mereka, perempuan-perempuan mereka. Sekarang ya, kadang-kadang di akhir zaman itu lelaki sudah tidak ada rojuliyah. Tidak menjadi lelaki yang bisa menjadi kepala keluarga. Semuanya apa kata istri. Didik saiki bahasai opo jari nyonya. Opo jari nyonya. Semuanya dikembalikan kepada apa? Perempuan. Qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka perempuan-perempuan mereka. Wa idza fa'alu dzalik la ya'bunallaha ta'ala illa fi Ramadan. Mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah kecuali Ramadan. Persis ini hadirin. Mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah kecuali bulan Ramadan. Setelah Ramadan, masjidnya kadang-kadang tutup. Tidak mendekatkan diri kecuali Ramadan. Wa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan ini, maka ibtalahumullahu bisinin. Maka Allah akan memberikan ujian terhadap mereka bisinin. Maka para sahabat bertanya, wa mas sinun ya Rasulullah? Apa itu sinun ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, jaurul hukam, kedoliman daripada pemerintahan. Wa ghuluwul ma'unah, mahalnya daripada harga bahan makanan. Kemudian, wa yahbisullahul matar fi awanih, wa yanzilullahu fi ghairi awanih. Allah akan menahan turunnya air hujan di musimnya, dan Allah menurunkan hujan bukan di musimnya. Hadirin, ini semuanya sudah kita saksikan. Karena itu tidak mungkin kita menjadi orang yang selamat kecuali ayo kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada ajaran Nabi. Kita ingin menjadi selamat, ayo kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, la yaju insan fi akhiriz zaman illa idza da'a ka du'ail gharik. Tidak akan menjadi orang selamat di akhir zaman, setiap manusia di akhir zaman, kecuali mereka berdoa seperti doanya orang yang mau tenggelam. Kalau orang mau tenggelam pasti dia akan berusaha doa dengan khusyuk. Dia akan banyak meminta kepada Allah supaya menjadi orang yang selamat. Begitulah kita kalau ingin selamat.
di akhir zaman ini. Banyaklah berdoa, kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Nabi SAW. Ayo kita kembali kepada Al-Quran, kita makmurkan daripada masjid, kita salat berjamaah, kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima daripada segala taubat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Panjang umur semuanya, sehat walafiat, bisa mendapatkan Ramadan tahun demi tahun dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.